Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini masih setia menyaksikan obrolan pagi ini dengan Arumi Saadah, pengrajin batik Kaganga. Langsung kita undang dari Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curup. Nah, untuk semua batik motif-motif ini pasti kan punya daya tarik tersendiri terhadap konsumen-konsumennya. Nah, kalau ngomongin soal konsumen nih Mbak Rumi, sekarang kan banyak sekali beredar di toko-toko, di pasar-pasar, di butik-butik gitu, motif batik nasional yang mungkin ada yang print atau sablonan gitu. Otomatis kan anak-anak muda kan mungkin ngelihat motifnya suka. Kalau yang seperti ini kan mungkin anak-anak muda ada yang waduh cuma garis-garis atau coret-coretan. Seperti itu. Nah, cara dari Mbak Arumi sendiri untuk ikut melestarikan batik Kaganga ini, terutama untuk di kalangan anak muda, Mbak. Itu ya, sosial media itu sangat penting menurut saya ya, apalagi untuk anak-anak sekolah. Banyak juga anak sekolah dari SD, kadang SD, SMP, TK gitu datang ini ke rumah untuk belajar membatik. Kayak dia punya mata pelajaran seni ini ya, muatan lokal atau mungkin gitu ya. Dari sana juga kita bisa ikut menawarkan mungkin ya, memasarkan, melestarikan juga budaya khas Rejang Lebong ini membatik. Ciri khas kami batik tulis Rejang Lebong punya aksara Kaganga. Ini beda daripada yang lain, daripada batik Jawa gitu kan. Jadi bantu melestarikan untuk kalangan-kalangan anak-anak sekolah, mungkin mahasiswa. Kayak kemarin tuh ada datang mahasiswa dari universitas dari Kabupaten Rejang Lebong juga, namanya UPP ya, Universitas Patpetulai. Ada juga yang tahun berapa itu ya, 2019 atau 2020 anak ITB dari malahan. Oh, dari ITB ya, datang. magang khusus ITB. Malahan dia bikin namanya itu Skalawi Project kalau dulu kan. Khusus entah sebulan atau 2 bulan ya, 3 bulanan mungkin ada dia. Khusus mau mempelajarin batik khas Kaganga ini Kabupaten Rejang Lebong. Ke rumah lah dia kan mengikutin prosesnya dari awal dia mendesain, habis itu membatik, mewarnai. Setelah jadi pun dia memasarkan di ITB sana. Ada pemasarannya sendiri kan. Dia jual, dibikinnya dia baju, sal gitu. Alhamdulillahnya setelah dia magang, mungkin dibilang magang ya, ada juga orderan khusus dari kota Bandung sana, ITB. Berarti sudah banyak juga anak muda yang turut melestarikan batik Kaganga ini, Mbak ya. Yang datang juga banyak anak-anak sekolah gitu. Nah, kalau sejauh ini Mbak Arumi, otomatis kan ini kan sebagai salah satu juga dari warisan Nusantara kita dari bidang batik membatik ini. Kalau untuk pameran-pameran sendiri sudah sering dong berarti Mbak Arumi untuk ikut serta nih menjadi peserta pameran-pameran, mempromosikan. Iya, sering. Kalau lebih sering sih dulu ya. Kalau dulu tuh kami ada stand sendiri malah khusus dari dinas terkait ya, khusus batik tulis gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin ada perubahan-perubahan. Mungkin ada perubahan lagi. dari dinasnya ya. Oh, berarti pada saat mengikuti pameran itu Mbak Arumi juga atau orang tua juga buka stand di sana. Nah, berarti kan sebagai satu-satunya pengrajin batik di Curup, berarti hanya satu-satunya juga stand dari batik Kaganga ini. Dulu ada itu khusus membatik, ada kain nanti kayak orang luar atau bupatinya gitu kan ikut membatik, itu ada kalau dulu. Tapi kalau sekarang nggak tahu kenapa belum ada lagi. Mudah-mudahan semoga kedepannya selesai dari ada lagi opini ya. ini besok diadakan di Kota Curup untuk mumpung lagi ada pameran ya. Lagi ada pameran mungkin juga. Tahun depan ini kan lagi ada ininya ya, kertas lembaran itu khusus stand Kabupaten Rejang Lebong ini batik tulis Kaganga Arum Bersinar. Wah, alhamdulillah sekali. Nah, kalau itu kan di daerah ya, di Kota Curup. Mungkin di tingkat provinsi sendiri pernah seperti biasa kalau di Bengkulu kan ada agenda tahunan seperti Festival Tabot. Nah, Mbak Arumi pernah ikut serta juga di sana, Mbak? Belum pernah. Nah, mungkin juga boleh dicoba itu, Mbak. Karena kan Festival Tabot menjadi agenda tahunan juga ya, khususnya di provinsi. Orang-orang masyarakat dari luar, misalnya dari kota tetangga Lubuk Linggau, mungkin terus juga Palembang, Bandar Lampung, Padang. Udah tahu nih di Bengkulu ada Festival Tabot. Mungkin bisa jadi peluang juga Mbak Arumi untuk mempromosikan batik Kaganga. Iya, itu sebenarnya dari dinas terkait ya Kabupaten Rejang Lebong, supaya kalau misalnya ada kegiatan pameran di luar gitu kan,
dimohon sertakan yang punya UMKM khas Kabupaten Rejang Betul, Lebong betul. ini kan, bisa diikut sertakan, bukan kainnya saja. Oh, berarti Kadang kalau untuk kainnya udah kemana-mana ini? udah kainnya udah sampai, mungkin sampai luar negeri mungkin ada kali ya. Oke. Kalau untuk luar kota itu sering orang dinas-dinas keluar, ini untuk pameran di sini kata dia. Ini untuk oleh-oleh di sini katanya, ada pameran di sana. Kadang juga dari dinas itu mungkin dia ikut serta pameran, kain-kain kami ini beberapa lembar nih dibawanya kan ke pameran tertentu di luar kota gitu. Kenapa nggak sama orang membatiknya kan, Betul, ibaratnya gitu. betul. Jadi dia bisa di sana juga bisa ikut membatik. Benar, dilihat ikut kasih, prosesnya, ya, mungkin benar. mencelup, mencanting itu tadi. Mencanting ibaratnya. Heeh. Ini loh tukang batiknya Kabupaten Rejang Lebong, ciri khasnya batik tulis Kaganga gitu kan, nggak ada di tempat lain Benar. kan. Jadi pengunjung mungkin Iya. acara di Jakarta misal pengunjung bisa lihat, oh ini gimana kesulitannya, Iya. gimana triknya, motif ini, apa artinya. Kadang kita bisa juga kita ibaratnya yang pembatiknya itu kalau keluar itu bisa sambil melihat gitu kan. Oke, betul. Batik yang lain tuh gimana sih motif-motifnya, bisa sambil belajar gitu kan. Benar. Jadi bisa dikombinasikan lah Mbak ya, Iya. antara batik Kaganga kita sama batik nasional. Iya, benar. Mungkin seperti di Kalimantan Selatan kan ada juga nih batik Sangsirangan kalau saya nggak salah namanya. Dia pakai teknik seperti digulung-gulung terus dijahit, Iya. dicelup. Jadi nanti keluarlah warnanya itu seperti coret-coretan gitu Mbak. Dan Seni ya. iya karena seni. Nah itu mungkin bisa juga dipelajarin. Iya. Bener tadi yang kata Mbak Iya. Arum bilang kan, begitu ada pameran dari pengrajin juga diundang, Diikutsertakan diikutsertakan. Jadi bisa berkembang, semakin berkembang Iya, batik bener. Kaganga ini. Itu juga kan ibaratnya membawa nama baik Betul, betul. kota ya kan, Benar, benar. Kabupaten Rejang Lebong ini kan. Karena satu ciri khas gitu. Bisa Oke. juga. Oke, benar sekali. Dan mudah-mudahan nanti habis dari opini ini dari Kemenparekraf biasanya untuk di bagian-bagian seni budaya ini pameran-pameran, Iya. pengrajin dan juga UMKM ini Kemenparekraf juga aktif mengadakan pameran-pameran. Iya, Nah, terus juga untuk Mbak Arum ini kan sudah banyak sekali motif-motifnya, terus juga yang dibuat sudah banyak sekali. Kalau dari cerita-cerita seru nih Mbak Arumi, Cerita seru. mungkin dari requestan yang menurut Mbak Rumi permintaan dari konsumen ini, wah ini sepertinya lain dari yang lain ini permintaan konsumen. Kalau yang seru apa yang sebenarnya serunya itu kita membatik itu punya kayak daya apa ya? Lihat gambarnya ini kok ini bisa secantik ini ya, kok bisa dia mesen desain motif yang bagus gini ya, yang Oke. nggak ada di mana-mana Nah, untuk ya. cerita serunya Mbak Rumi kita tahan dulu Mbak Rumi biar pemirsa opini penasaran, dan pemirsa opini jangan kemana-mana ya. Kami berdua akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.